Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Diriwayatkan oleh guru kami waktu beliau mondok di Tarim sekitar tahun 2015 atau 2016. Di malam itu sekitar ba'da maghrib ada sebuah kejadian heboh. Mobil Habib Umar dibegal lalu dibawa kabur segerombolan orang. Saat itu hanya ada supir beliau di dalam mobil yang karena ditodong senjata, sang supir terpaksa turun. Orang-orang se-Hadramaut bahkan se-Yaman gempar. Para askar dan qabail suku Yaman turun untuk mencari keberadaan mobil beliau. Helikopter dikerahkan, padahal ya Habib Umar tidak meminta bantuan siapa-siapa. Keesokan harinya, beliau mengisi rauhah, dars kitab ba'da asar. Seperti biasanya, kami waktu itu sudah penasaran apa kira-kira tanggapan dan komentar beliau terkait kejadian semalam. Akan tetapi, mulai saat itu sampai detik ini, sama sekali tak ada tanggapan atau satu komentar pun dari beliau terkait kejadian perampokan mobil itu. Semua berlalu begitu saja seakan tak pernah terjadi apa-apa. Kami seakan sedang diajari contoh hidup dari apa yang dituliskan Imam Dibai ketika mensyifati baginda Nabi Muhammad SAW. Wa ya'fu an adzambi idza kana fi haqqihi wa sababihi wa idza dayya'a haqqallahi lam yakum ahadun bighadabihi. Dan seperti itulah Habib Umar yang kami kenal sejak dulu. Tidak pernah berusaha membela diri, klarifikasi masalah pribadi, bahkan nyaris tidak pernah menceritakan keistimewaan-keistimewaan beliau kepada para santri. Dan itulah yang selama ini beliau ajarkan kepada kami. Jangan ikut berkomentar atau mencaci, jangan masuk dalam lingkaran konflik atau membahas hal sensitif yang dapat memicu perdebatan, bahkan jika itu berkaitan dengan kekurang ajaran mereka terhadap kamu atau gurumu. Beliau pernah menyampaikan kepada kami, "Ihmilu haqa'iqar rahmah li'ibadillahi ta'ala wa lan tastati'u tarjamataha hatta yara khalqukum fi man yasubbukum fi man yu'dhikum fi man yatakallamu 'alaikum wa 'ala dawratikum wa 'ala masyayikhikum kaifa tata'amaluna ma'ahum kaifa tarhamunahum kaifa tarithunahum wa hum ahaqqu birrahmah li'annahum arradu anfusahum للهلاكة لا طاقة لهم بها فكيف تشمت بالذي هلك فلا تقل يا ربي سلمني وخلصهم لا بد من حمل معاني هذه الرحمة لعباد الله لا تتحامل على من سب ولا على من تكلم ولا على من آذى ولا مهمتكم رد السب بالسب ولا أمثال ذلك مهمتكم حمل أمانة الوعي عن الله لأسرار الوحي وحسن البلاغ لعباد الله وكثيرا ما يكون هذا البلاغ صمت في بعض المواقف وابتسامة في بعض المواقف وإعراض في بعض المواقف هي البلاغ هي الأمانة wahyal ada'u." Bawalah rasa kasih sayang untuk semua hamba Allah. Kalian tak akan bisa mewujudkan kasih itu hingga terlihat akhlak kalian terhadap orang yang mencaci kalian, yang menyakiti kalian, yang berkomentar buruk atas kalian, atas tempat belajar kalian, atas guru kalian. Bagaimana reaksi kalian terhadap mereka? Bagaimana kalian mengasihi mereka? Bagaimana kalian berempati kepada mereka? Bukankah mereka lebih berhak untuk dikasihi karena mereka menjatuhkan diri mereka dalam celaka yang tak akan mampu mereka hadapi? Maka bagaimana bisa engkau gembira ketika ada orang celaka? Jangan sampai engkau berkata, "Ya Allah, selamatkan kami dan selesaikan mereka." Kalian harus membawa rasa kasih seperti ini kepada para hamba Allah. Jangan mendendam dan menyimpan benci atas orang yang mencaci, berkomentar buruk atau menyakiti kalian. Tugas kalian
bukan sibuk membalas cacian atau semacamnya. Tugas kalian adalah menyampaikan amanah berupa ilmu, dan dalam banyak keadaan. Penyampaian adalah diam, penyampaian adalah senyuman, penyampaian adalah berpaling dari gangguan mereka. Itulah amanah, itulah penyampaian, itulah pelaksanaan tugas. Salah satu pesan beliau dalam kitab Taujihatul Tulab yang masih kami ingat sampai saat ini, la nujizu li ahadin minal muslimin ay yahtaqira ahadan minhum wa la nujizu li ahadin ayyan taqisa miqdara ahadin wa la ayyuhawwina min makanatihi wa naqulu la'alla alladhi dhanantahu naqisan huwa sababu najatika fil qiyamati wa syafi'uka inda Allahi fata'addab ma'a rabbik wa naqulu lahu law kunta min ahli al-fath al-akbar wa ja'ala Allah ta'ala شيخك المباشر لك ومربك قطب الزمان كله ثم اختقرت أدنى مسلم في الشرق أو الغرب فنحن قاطعون أن معك من شر ما يكفيك بشاهد قول شيد الكل وإمامهم وصاحبه رسالتهم بحسب امرئ من شر ayyahkira akhahul muslim. Saya tidak pernah memperbolehkan siapapun merendahkan orang lain. Saya tidak pernah memperbolehkan siapapun meremehkan kadar orang lain atau menganggap rendah kedudukannya. Saya katakan, bisa jadi orang yang kau anggap rendah itu adalah sebab selamatmu kelak di hari kiamat. Maka jagalah adabmu terhadap Tuhanmu. Saya juga katakan kepadanya, andaikan engkau berhasil mendapat futuh terbesar, dan Allah jadikan guru yang mendidikmu sebagai wali kutub semua zaman, lantas kemudian engkau merendahkan muslim, terendah dari manapun dia, maka saya bisa pastikan engkau telah mempunyai keburukan yang lebih dari cukup untuk menutupi semua kebaikanmu. Dan bukti sabda baginda Nabi Muhammad SAW cukuplah menjadi keburukan bagi seseorang ketika ia merendahkan saudara muslimnya. Azabiku semua, tahun 2018 diceritakan oleh guru kami. Beliau menceritakan sebelum kami pulang ke kampung halaman, beliau berpesan secara khusus kepada kami, ya, sebuah pesan yang seakan mengulti dan mewanti-wanti agar santrinya nanti tidak menjadi orang yang tak tahu diri dan merasa sudah selesai, hingga tak butuh kepada para kiai dan ulama di sekitarnya. Habib Umar mengatakan, berdakwalah dengan kelembutan kasih sayang dan mengharapkan kebaikan untuk siapapun. Bertamulah kepada para ulama dan kiai, mengajilah kepada mereka, mintalah doa kepada mereka, dan sampaikan salamku untuk mereka. Dan dikatakan oleh guru saya, jadi sebenarnya ketika kami ikut cawe-cawe dalam arus konflik nasab ini, kami akui bahwa kami sedang nakal dan keluar dari arahan guru kami. Demi itu kami meminta dan memohon maaf. Kami sangat bersyukur bisa berguru kepada ulama-ulama juru damai seperti Habib Umar dan Mbah Mun. Andai bukan karena beliau-beliau, mungkin kami bisa jadi lebih liar dalam bersikap dan mengomentari banyak hal. Azabiku semua dimuliakan Allah. Akan tetapi jika ada di antara kalian, khususnya muhibbin Kiai Imad yang terhormat, yang selama ini selalu bertanya, mengapa sih kok ikut bela habaib dalam konflik nasab ini? Bukannya sampean termasuk zuriyah Wali Songo? Maka kami hanya bisa berdecak, tidak kagum, tidak kagum, dan berkata dalam hati, kok iso? Kami tidak tahu lagi orang model itu beneran polos atau sedang pura-pura lugu. Kami akan balik bertanya kepada mereka, khususnya yang mengklaim dirinya dari golongan santri. Jika kalian merasa heran dan berpikir bahwa seharusnya reaksi seorang santri yang gurunya direndahkan dan dihina adalah nyantai, senyum-senyum, dan cengengesan belaka, maka logika dan hati nurani seperti apa yang kalian gunakan? Lisanul hal, setiap santri di dunia ini pasti akan berkata seperti sahabat Zaid bin Dasinah ketika ditawan dan ditanya, apakah kau rela Muhammad menggantikan posisimu?
Wallah, wallahu ma uhibbu anna Muhammadan al-ana fi makanihi allazi huwa fi tusibuhu syaukatun tu'zihi wa anni jalisun fi ahli. Demi Allah, aku tak rela, ya. Demi Allah, aku tak akan pernah rela beliau sekarang di tempatnya tertusuk duri sedangkan aku duduk bersama keluargaku. Tapi semua dimuliakan Allah. Jadi silakan kalian pahami konsep permasalahannya. Ya kalau udah paham, setelah itu mau tetap merasa heran, mau bilang saya budak, mau bilang saya jongos, maka monggo-monggo saja. Sakersoin jenengan mau berkomentar apa. Saya nggak cari aman dari itu. Dan ya sama sekali nggak peduli. Ya. Nah, pada akhirnya saya bukan orang yang anti kritik. Tapi saya hanya ingin berkata khususnya kepada Muhibbin Kiai Imad yang masih menganggap konten-konten sampah seperti ini ya sebagai sebuah kritik ilmiah. Saya pikir semua kita memang tidak harus berpikiran sama, tapi mari kita sama-sama berpikir. Saya pikir semua dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat sampaikan. Sekiranya video ini bermanfaat, boleh share pada orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.